Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Betani Yestoya TV. Perkenalkan, nama saya Emiati. Saya sekarang berada di Pontianak, melayani di Gereja Betani Yestoya Pontianak. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, perjalanan kehidupan pelayanan saya, hingga akhirnya saya berada di kota Pontianak dan melayani jiwa-jiwa yang berada di kota Pontianak. Saya melayani Tuhan sudah sejak tahun 2000. Berawal mulai dari seorang part-timer di youth di sebuah gereja. Dan kemudian Tuhan mempercayakan kepada saya sehingga saya boleh melayani, mengambil bagian sebagai seorang full-timer. Dan kemudian panjang perjalanan pelayanan saya, dan kemudian saya harus mengalami perpindahan pelayanan dari sebuah gereja kepada gereja yang lain, karena ada hal-hal yang tidak pas di hati saya yang saya merasakan tidak damai sejahtera, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari gereja tersebut dan pindah kepada pelayanan di tempat yang lain. Dan di tempat yang terakhir saya pun juga mengalami hal yang sama. Ada damai sejahtera yang hilang di hati saya ketika saya melayani di sana. Saya hanya melayani secara tubuh saja, tetapi hati tidak. Karena ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip saya, di mana saya mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Saya mau hidup di dalam kekudusan, saya mau hidup berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi saya dipaksa dan saya harus berhadapan dengan hal-hal yang itu sangat bertentangan dengan iman saya. Seperti itu. Dan saya harus bergumul, saya harus berdoa, karena gak gampang, karena secara saya harus bekerja, memang saya harus bekerja ya. Saya seorang full timer, saya yang bekerja untuk mendapatkan persembahan kasih, dan persembahan kasih itu untuk mencukupi kebutuhan hari-hari dan juga untuk membayar cicilan rumah. Dan sehingga untuk memutuskan keluar dari sebuah pelayanan, dari sebuah pekerjaan itu memang gak mudah gitu. Dan saya harus bergumul karena saya tidak mau juga dengan emosi. Saya takut di hadapan Tuhan, saya salah mengambil keputusan, dan akhirnya ekonomi saya jadi berantakan. Saya nggak bisa bayar rumah dan lain sebagainya. Itu yang saya takutkan. Jadi saya bergumul, benar-benar bergumul. Ada beberapa kesempatan waktu saya bergumul memutuskan untuk keluar dari sebuah gereja tersebut, ada beberapa kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa keluar. Tapi ternyata waktu saya gumulkan, saya dan suami gumulkan, itu tidak terjadi. Karena memang mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sana saya harus keluar dari pelayanan, saya harus keluar dari full time seperti itu, dan berada keluar kota sebagai seorang pekerja biasa. Dan saya tahu ternyata itu bukan Tuhan mau, bukan Tuhan yang mau gitu. Jadi sehingga saya akhirnya terus berdoa, terus bergumul. Kemudian ada lagi satu kesempatan di mana saya bisa keluar. Ada sebuah tawaran yang masuk kepada saya, ayo bikin tempat makan, gitu kan? Nanti saya yang danai, kamu yang kerja, kamu yang masak, resep dari kamu dan lain sebagainya gitu. Kemudian saya bergumul. Saya bergumul. Ini kesempatan yang bagus di mana kalau saya keluar, tetap mendapatkan penghasilan secara langsung gitu, dan itu lebih besar menurut ukuran saya. Itu lebih besar kemungkinan apa yang saya hasilkan secara keuangan. Kemudian saya bergumul, dan saat itu saya juga minta tolong kepada seorang pendoa yang netral dalam kehidupan saya, yang memang menjadi pendoa buat saya juga gitu. Saya minta tolong dia juga ikut berdoa buat saya. Kemudian saya tanya, tolong bantu doa juga, apakah Tuhan berkenan dengan langkah yang akan saya ambil ini. Ternyata
dari hasil doa Tuhan berkata, dan memang waktu itu saya juga masih belum serak penuh gitu loh, belum full serak gitu, damai sejahtera untuk mengambil keputusan ini gitu. Cuma saking sudah nggak kuat lagi gitu kan, pengen keluar gitu, pengen tidak lagi berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya ya saya minta tolong teman berdoa, dan kemudian jawaban Tuhan buat pergumulan hidup saya dengan suami, Tuhan tidak mengizinkan. Karena pesan Tuhan buat saya, kalau kamu keluar tapi di luar pelayanan, saya akan mati. Seperti itu. Dan kemudian mati bukan hanya secara fisik saja gitu loh, mati secara jasmani juga secara rohani, seperti itu. Kemungkinan juga jasmani gitu katanya gitu kan. Ya udah, oke deh, saya cancel lah gitu lah. Tapi tolong, ada hal, waktu saya berkata seperti itu, ada tawaran yang masuk yang minta kepada kita mau nggak melayani gitu loh, mau nggak melayani di tempat yang lain gitu. Kemudian saya bilang sama pendoa ini, aku juga ternyata waktu sambil menunggu jawaban Tuhan ini, saya ada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani di kota yang lain. Gimana? Dan kemudian datang beberapa waktu kemudian saya datang lagi, saya sharing lagi dengan pendoa ini, dan dia berkata bahwa tidak apa-apa kalau selama kamu masuk di dalam pelayanan. Bahkan dia mendapatkan firman Tuhan buat saya seperti Elia yang saat itu menghadapi kekeringan dan dibawa Tuhan ke Sungai Kerit. Dari Sungai Kerit kemudian dibawa oleh Tuhan ke Sarfat dan bertemu dengan janda Sarfat, dan di sana Tuhan izinkan memakai Elia untuk menjadi penyelamat satu generasi. Karena waktu dia berhadapan dengan janda Sarfat, minta dibikinkan roti, janda Sarfat itu hanya memiliki sedikit tepung, dan kalau dia bikin untuk Elia, dia akan mati, anaknya juga ikut mati. Dan ternyata itu pesan Tuhan buat saya gitu, bahwa kamu melangkah ke kota yang baru ini dan kamu tetap dalam pelayanan, itu pelayananmu akan menyelamatkan satu generasi. Dan itu yang saya alami di kota Pontianak. Saya merasakan pelayanan saya di Pontianak itu benar-benar seperti menyelamatkan satu generasi, di mana di dalam pelayanan saya berjumpa dengan keluarga-keluarga yang waktu itu masih broken, sering terjadi pertengkaran, suami istri bertengkar, anak-anak tidak cocok dengan orang tua. Dan waktu saya terjun dalam pelayanan dan saya terus melayani dengan segenap hati buat Tuhan, dan apa yang saya lakukan di sini waktu itu, saya berpikir ternyata benar ya apa yang Tuhan taruh di hati saya itu, dan juga pendoa itu berarti benar gitu loh, untuk menyelamatkan satu generasi. Waktu saya melayani di sini, melayani keluarga-keluarga yang ada di Pontianak, dan keluarga-keluarga ini menjadi baik karena pertolongan Tuhan, itu menyelamatkan satu generasi. Keluarga baik, maka keturunannya pasti akan baik, seperti itu. Dan saya merasakan sukacita yang sangat luar biasa ketika saya melayani. Saya di sini melayani bukan cuma orang-orang tua saja, tapi mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua. Kami melayani, kami berdua dengan suami melayani, dan di situ saya merasakan sukacita yang luar biasa. Di kota Pontianak, saya bisa benar-benar masuk dalam destiny-nya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya itu terjadi, dan saya sangat-sangat bersyukur. Karena itu ini kesaksian saya dan ini hidup saya ketika saya benar-benar memberi diri saya untuk Tuhan dan berjalan seperti yang Tuhan mau. Jadi buat saya akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya nggak mau berjalan dengan kemauan saya, dengan keinginan saya, tapi saya mau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Karena kalau saya berjalan dalam tuntunan Tuhan, hidup saya akan tetap aman. Itu saja kesaksian dari saya, bahwa pelayanan-pelayanan yang saya lakukan di sini itu karena pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan, kiranya
kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.